Shalom, perkenalkan nama saya Esther Sarlina Lenama. Saya semester 4 dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Interdenominasi Manado. Nah, di saat ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Dan di saat ini Tuhan, kami bersyukur kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami sehingga firman yang sebentar kami akan baca bahkan renungkan boleh kami mengerti, pahami, terlebih Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah siap belajar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan di saat ini telah saya siapkan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Firman Tuhan, ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonan yang telah kau sampaikan di hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini dan membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tatah kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Sedemikian jauh pembacaan kita di saat ini. Yang disebut berbahagia ialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, amat terlebih melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang sama-sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah saya di saat ini saya beri judul Syarat dan Ketentuan Hidup Orang Percaya. Sekali lagi, tema khotbah saya di saat ini saya beri judul yaitu Syarat dan Ketentuan Hidup Orang Percaya. Syarat adalah suatu janji atau permintaan yang harus dipenuhi, sedangkan ketentuan adalah sesuatu yang sudah ditentukan atau sudah ditetapkan. Jadi syarat dan ketentuan merupakan suatu permintaan yang sudah ditentukan atau ditetapkan untuk dipenuhi. Sejak zaman dahulu,
dalam kehidupan manusia sudah berlaku yang namanya syarat dan ketentuan. Apalagi bila menyangkut hubungan antara dua belah pihak. Hal tersebut dijadikan sebagai pegangan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau kerjasama. Terlebih lagi di dalam relasi antara Tuhan dan umatnya, khususnya dengan orang-orang yang dipercayakan memegang jabatan tertentu. Di dalam penampakan Tuhan yang kedua kalinya kepada Salomo, di sini Tuhan menegaskan kembali syarat dan ketentuan tersebut. Hal ini perlu dilakukan oleh Tuhan kepada Salomo, sebab perkara yang Tuhan percayakan kepada Salomo adalah perkara yang besar, di mana Salomo bertanggung jawab bukan saja kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada seluruh rakyat yang ada di dalam kerajaannya. Itu sebabnya Tuhan memberikan syarat dan ketentuan kepada Salomo agar ia dapat menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Kekuasaan yang besar menuntut juga tanggung jawab yang besar. Manusia harus sadar bahwa ketika kita menerima kekuasaan yang besar, kita juga harus menerima semua resiko yang ada di dalamnya. Bukan hanya kita menerima kenikmatannya. Untuk itu, saudara-saudaraku yang sama-sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada dasarnya setiap orang berhak mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Namun dalam mengelola semua berkat tersebut ada syarat dan ketentuan yang Tuhan berlakukan. Untuk itu, saudara-saudara yang sama-sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari di saat ini kita belajar syarat dan ketentuan apa saja yang harus dilakukan oleh orang percaya. Poin yang pertama yaitu hidup di dalam Tuhan. Hidup atau tinggal di dalam Tuhan yaitu bahwa kita tidak hidup menurut keinginan kita sendiri, tapi kita hidup menurut maunya Tuhan dan kita bersandar hanya kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ketiga, di sana ada kata untuk membuat namaku tinggal di situ. Itu berarti bahwa Salomo mau hidup di dalam Tuhan dan dia mau Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Ini adalah tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Salomo di dalam kehidupannya, di mana dia mau terus hidup di dalam Tuhan dan mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim yang bagaimana yang dilakukan oleh Salomo agar dia tetap hidup di dalam Tuhan, di mana dia terus berdoa dan melakukan persekutuan kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi doa, apa yang menjadi permohonan Salomo, Tuhan sudah mengabulkannya. Nah, saudara-saudaraku yang sama-sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, marilah kita hidup dan tinggal di dalam Tuhan, agar apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi doa, apa yang menjadi permohonan, apabila kita sudah hidup dan tinggal di dalam Tuhan, yakin dan percaya hidup kita akan diberkati, dan yakin dan percaya juga bahwa segala sesuatu yang kita harapkan Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktunya, asalkan kita mau hidup dan bersandar hanya kepada Tuhan. Poin yang kedua yaitu hidup tulus dan benar di hadapan Tuhan. Tulus yaitu sikap memberi tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan benar adalah hidup senantiasa dalam kebenaran yang telah diketahui. Tuhan menegaskan kepada Salomo bahwa ia harus hidup tulus hati dan benar di hadapan Tuhan. Dalam ayatnya yang keempat dan kelima, di sana mau mengajarkan kepada kita orang percaya agar kita tetap hidup di dalam jalan Tuhan, mempercayai Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Yakin dan percaya
Tuhan akan memelihara kehidupan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mengapa kita sebagai orang percaya harus mengembangkan dan menerapkan sikap hidup benar dalam diri kita? Karena yang pertama, hidup benar akan membuat tubuh kita damai. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama kita akan mengalami yang namanya kedamaian. Yang kedua, hidup benar adalah pondasi untuk membangun relasi dan kepercayaan dengan orang lain. Dan yang ketiga, hidup benar akan menyehatkan kehidupan mental dan kehidupan spiritual. Dengan kata lain, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapat banyak berkat, baik itu berkat dari Tuhan maupun berkat dari sesama kita. Dan untuk itu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang hidup benar di hadapan. Saudara-saudara yang sama-sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang ketiga yaitu setia sampai akhir. Setia adalah sikap seseorang yang tetap dan memiliki komitmen terhadap perasaan dan ide. Dalam ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9 mau berbicara tentang malapetaka yang akan terjadi apabila Salomo dan keluarganya tidak setia pada Tuhan. Maka Tuhan akan menurunkan dan mendatangkan malapetaka kepada Salomo dan keluarganya. Untuk itu, saudara-saudara yang sama-sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, marilah kita hidup setia dan taat kepada Tuhan agar hidup kita dijauhkan dari malapetaka, sehingga kita boleh memperoleh berkat dan mahkota yang Tuhan telah sediakan bagi setiap orang yang setia kepadanya. Saudara-saudara yang sama-sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap berkat pasti ada syarat dan ketentuan di dalamnya. Nats ini mengajarkan kepada kita, apabila kita bersedia untuk melakukannya dengan taat, maka berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Dan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita hidup sesuai dengan syarat dan ketentuan yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan kita berjalan sesuai dengan kemauan kita, tetapi kita harus hidup sesuai dengan maunya Tuhan agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, saudara-saudaraku, mari kita menerapkan 3 poin penting dalam bacaan ini. Yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, hidup tulus dan benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, setia sampai akhir. Yakin dan percaya ketika kita menerapkan 3 poin ini dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberkati dan berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di saat ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari di saat ini boleh kami mengerti, pahami, terlebih Tuhan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.